Puji nama Tuhan, Shalom. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu, apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesan Tuhan berbicara tentang jangan engkau dikendalikan oleh situasi. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Jangan engkau dikendalikan oleh situasi. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu di dalam Keluaran pasal 14 ayat 13. Ini yang menjadi dasar renungan untuk kita semuanya. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan di dalam inti pesan Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan ingatkan kepada setiap kita sebagai gerejanya Bapak Ibu. Tentunya berhubungan dengan keadaan yang kita hadapi hari-hari ini. Ya. Seperti ini yang Tuhan tekankan di dalam inti pesan Tuhan Bapak Ibu. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan situasi. Bukan orang-orang yang begitu mudah dikendalikan oleh berbagai situasi yang terjadi. Bagaikan orang yang berada di tengah situasi angin kencang, lalu mulai terseret ke kanan dan ke kiri oleh besarnya tiupan angin tanpa dapat melakukan apa-apa. Situasi apapun bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya. Namun Tuhan mau kita tetap berada di pihak yang memegang kendali atas semua yang terjadi. Dikatakan ingat, kita tidak berjalan sendiri. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ada Tuhan yang berada di pihak kita, yang siap untuk memberi arahan dan kemampuan pada kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita boleh renungkan bersama-sama, pesan Tuhan ini adalah sebuah peringatan untuk kita semua. Karena dikatakan jelas, jangan engkau dikendalikan oleh situasi. Mungkin hari-hari ini Tuhan melihat situasi mengendalikan hidup orang-orang percaya hari-hari ini. Tetapi pesan Tuhan datang kepada setiap kita, jangan engkau dikendalikan oleh situasi. Puji Tuhan Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, saya tidak mau panjang lebarkan, kita akan belajar dua hal pagi hari ini. Dua hal ini yang akan kita renungkan bersama-sama, dua hal ini yang kita tangkap bersama-sama dan kita boleh lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama adalah di tengah situasi yang kita hadapi, Tuhan mau kita belajar untuk mengambil otoritas penuh. Di tengah situasi yang kita hadapi, Tuhan mau kita belajar untuk mengambil otoritas penuh. Di atas apa? Di atas semua apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Karena firman Tuhan jelas berkata bahwa kita sudah diperlengkapi oleh kuasa Allah yang maha dahsyat. Kuasa yang sumbernya dari Allah itu sendiri. Oleh karena itu kita harus ambil otoritas penuh. Ambil alih atas situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Baik itu yang ada di depan kita maupun yang ada di sekeliling kita Bapak Ibu. Mungkin saat-saat ini mengepung kehidupan setiap kita. Saya mau sampaikan bahwa jangan mau dikalahkan oleh situasi apapun. Jangan mau Bapak Ibu. Melainkan apa yang harus kita lakukan, kita harus mengalahkan situasi apapun yang menghambat perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan. Ini sangat penting untuk kita sama-sama tangkap Bapak Ibu.
Jangan mau dikendalikan oleh situasi. Kita yang harus mengendalikan situasi apapun di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita perhatikan di ayat 10 dalam Keluaran pasal 14, di ayat 10 mengatakan gini Bapak Ibu. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Firman Tuhan jelas mengatakan ini. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dari ayat ini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa bangsa Israel itu dikepung oleh situasi yang menakutkan, yang membahayakan hidup mereka. Jelas dikatakan bangsa ini sangat ketakutan. Ya, mereka takut, mereka hidup dalam kepanikan. Atas apa? Atas pasukan Mesir yang mengejar mereka di belakang. Ini tentunya bukan soal perkara mudah Bapak Ibu. Karena memang faktanya musuh itu ada di belakang gitu kan. Siapapun panik. Termasuk kita orang-orang percaya ketika ada musuh yang mengejar tentunya kita panik. Tentunya kita was-was. Ketakutan, kepanikan itu sesuatu yang wajar Bapak Ibu. Tetapi bisa tidak wajar ketika itu dikuasai, ketika ketakutan ya kan, menguasai kehidupan orang-orang percaya. Jadi tidak wajar. Karena mau dikendalikan situasi. Harusnya gini Bapak Ibu, kita harus mengendalikan kan situasi. Jangan hidup dalam ketakutan terus-menerus. Jangan kita hidup dalam kepanikan terus-menerus. Jangan kita hidup dalam kekhawatiran yang terus-menerus. Kita harus merebut situasi yang menghalangi perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan apa sih yang mereka takutkan Bapak Ibu? Apa yang bangsa Israel takutkan? Alkitab mengatakan ketika mereka menoleh ke belakang. Ketakutan itu muncul menyerang mereka. Mungkin sambil berjalan, sambil berlari mungkin mereka lihat ada musuh yang mengejar mereka. Harusnya tugas mereka adalah fokus berjalan ke depan. Harusnya fokus mereka tidak menghiraukan setiap kejaran dari musuh. Jalan saja, berlari saja. Jangan terganggu dengan situasi yang menakutkan yang ada di sekeliling kita. Harusnya berjalan terus maju bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kadang-kadang yang membuat kita takut itu ketika mungkin ancaman mulai datang. Kita mulai panik, kita bingung melakukan segala sesuatu. Justru dalam kepanikan justru kita tidak bisa melakukan sesuatu. Harusnya kita fokus. Fokus terus berjalan ke arah Tuhan. Di mana Tuhan tunjukkan arahnya. Padahal kalau kita perhatikan di ayat ke-8 Bapak Ibu. Di bagian akhirnya dikatakan seperti ini. Ayat 8 bagian akhir berkata gini. Tetapi orang Israel, ini bagus banget. Berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Apa maksudnya Bapak Ibu? Apa maksudnya berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan? Ini kita perlu belajar. Maksudnya adalah mereka berjalan dengan keteguhan hati. Mereka berjalan dengan keberanian. Mereka berjalan dengan tekad yang kuat untuk menerobos segala rintangan yang menghadang perjalanan mereka ketika mereka keluar dari Mesir. Itu maksud dari tangan yang dinaikkan. Ketika mereka keluar dengan gagah berani, dengan semangat, dengan tekad yang kuat. Tetapi ayat 10 jelas mengatakan ketika mereka menoleh ke belakang, ada ketakutan yang menguasai mereka. Hanya lompat 2 ayat, ketakutan itu menguasai. Situasi itu menguasai mereka. Sama halnya dalam kehidupan setiap kita orang-orang percaya. Bisa terjadi seperti itu. Bisa-bisa dikendalikan situasi yang ada di sekitar kita. Ya kan? Harusnya dengan gagah berani. Mereka udah keluar dengan tangan yang naik ke atas. Dengan keberanian, dengan tekad yang kuat.
Tetapi akibat dari menoleh ke belakang, situasi itu mengendalikan bangsa Israel. Tapi hebatnya adalah ada firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 14. Ya, demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi. Untuk apa? Selama-lamanya. Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu. Untuk siapa Bapak Ibu? Untuk kita. Dan kamu dan kita semua orang-orang percaya akan diam saja. Bukankah sesuatu yang menyenangkan Bapak Ibu? Hanya disuruh diam, hanya disuruh nonton saja. Dari ayat ini kita bisa melihat, ini yang dilakukan oleh Musa, seorang pemimpin yang Tuhan pakai. Di tengah-tengah situasi yang sulit, ada perkataan-perkataan firman, ada janji-janji Tuhan yang Musa sampaikan sebagai perwakilan Tuhan atas Israel. Sebenarnya ada 5 kunci Bapak Ibu, tapi 3 kunci ini yang akan kita lihat bersama-sama. Yang pertama dikatakan, janganlah takut. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita harus hadapi. Kita harus hadapi setiap tantangan, situasi apapun di dalam kehidupan setiap kita. Karena saya yakin dan percaya ada tangan Tuhan yang menyertai setiap kita sebagai anak-anaknya. Kita pernah belajar tentang kisah Daud ketika dia mengalahkan Goliat. Ya. Sebelum bertempur kita bisa melihat tentang situasi yang terjadi. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Saul dan pasukannya tidak bisa berbuat apa-apa. Situasi itu sangat menakutkan bagi umat Israel pada saat itu. Bagi pasukan Israel pada saat itu. Dalam ketakutan, dalam kepanikan, muncullah seorang anak Tuhan, Daud, yang menghadapi Goliat pada saat itu. Ketika situasi menghimpit bangsa Israel, muncullah Daud yang punya mental yang berbeda. Yang lain undur, yang lain mundur. Tetapi Daud maju. Daud gak mau dikuasai situasi. Daud tidak mau dikendalikan situasi ketakutan pada saat itu. Dia hadapi bersama dengan Tuhan. Dan kita tahu endingnya seperti apa Bapak Ibu. Kemenangan terjadi dalam kehidupan Daud. Kemenangan itu menjadi kemenangan bagi seluruh umat Israel pada saat itu. Kalau kita tarik dari cerita ini Bapak Ibu. Ada orang-orang yang berdiri seperti Daud. Ada orang-orang yang berdiri seperti pasukan Israel yang hidup dalam ketakutan. Saya mau sampaikan, jangan sampai kita membiarkan situasi itu menghantam hidup kita. Tapi kita harus ambil otoritas penuh. Mengambil kendali dalam setiap situasi yang kita hadapi. Mungkin itu membahayakan hidup kita. Yang pertama janganlah takut, yang kedua berdirilah tetap. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya berdirilah tetap bukan atas dasar kekuatan sendiri. Kita harus gunakan kuasa yang dari Tuhan. Yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan setiap kita. Dan kita harus percaya bahwa kita mampu mengendalikan situasi apapun. Termasuk sakit penyakit, keuangan, pandemi COVID yang kita hadapi. Atau apa saja. Di Komsel kita sudah belajar banyak Bapak Ibu. Ya, seru ya di Komsel tuh. Waduh, ada pandangan ini menarik Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu ikut Komsel supaya terus kita diperlengkapi ya. Ini ada kesempatan di mana kita terus belajar, merenungkan firman Tuhan, membahas firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita semakin dipertajam hari ke hari. Yang kita butuhkan apa Bapak Ibu? Firman sebenarnya. Kalau kita penuh dengan firman, kita bisa mengendalikan apa saja di dalam kehidupan setiap kita. Jadi berdirilah tetap. Yang ketiga,
Dikatakan Tuhan akan berperang untuk kita. Sekali lagi saya mau sampaikan, ini sangat menyenangkan buat setiap kita sebagai anak-anaknya. Tuhan bilang diam saja. Kamu santai saja. Karena aku yang akan menghadapi setiap musuh yang kamu hadapi. Kita bersyukur Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang begitu dahsyat. Kita punya Bapa yang begitu baik di dalam kehidupan setiap kita. Bukan hanya memberkati kita, tetapi membelas setiap perkara yang kita hadapi. Tapi bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Tuhan bilang diam saja, tenang saja, nonton saja. Biar aku yang berperkara atas semua musuh-musuhmu. Sebenarnya tugas kita mengambil otoritas penuh Bapak Ibu. Ayo ambil alih dalam situasi apapun yang kita hadapi. Saya teringat tentang kisah ketika Yesus menghardik angin Bapak Ibu. Ketika badai itu datang, Tuhan sedang lagi di mana Bapak Ibu? Sedang lagi tidur, betul ya? Alkitab mengatakan sedang lagi tidur di buritan. Yang aneh adalah murid-murid panik pada saat itu ketika badai itu menghantam perahu mereka pada saat itu. Apa yang keluar dari kata-kata mereka? Kita akan mati, kita akan binasa. Dalam kepanikan mereka boleh membangunkan Yesus pada saat itu. Nah ketika Yesus bangun, apa yang Yesus lakukan Bapak Ibu? Apakah langsung Yesus menegur murid-murid? Tidak. Yesus bangun pada saat itu langsung menghardik angin itu. Alkitab mengatakan danau itu menjadi teduh sekali. Pelajaran apa yang kita mau ngambil di sini? Tuhan lagi nunjukin ambil otoritas. Tuhan lagi mau ajarkan kepada murid-muridnya, ayo ambil otoritas. Karena kuasa itu sudah diberikan kepada mereka. Kuasa itu sudah diberikan kepada setiap kita sebagai gerejanya. Kita sudah diperlengkapi. Tugas kita adalah mengambil otoritas. Ketika Yesus menghardik, angin itu menjadi reda dan menjadi teduh sekali. Perkara apa yang kita mau hadapi saat ini? Kita bisa perintahkan. Tapi dengan hati yang sungguh-sungguh. Jadi jangan sampai situasi mengendalikan kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Kita yang harus mengendalikan situasi apapun di dalam kehidupan setiap kita. Itu poin yang pertama yang dapat kita pelajari bersama-sama. Yang kedua adalah di tengah situasi yang kita hadapi, Tuhan mau kita belajar tetap tenang dan tetap percaya. Di tengah situasi yang kita hadapi, Tuhan mau kita belajar tetap tenang dan tetap percaya. Katakan amin Bapak Ibu. Tetap percaya, tetap tenang. Karena gini yang saya renungkan Bapak Ibu. Terkadang situasi membuat kita malah bukan menguatkan iman. Di tengah-tengah situasi yang sulit yang kita hadapi. Justru sebaliknya. Yang muncul adalah sungut-sungut, keluh kesah, kata-kata negatif, kata-kata yang melemahkan, kata-kata yang mematahkan semangat. Seperti itu yang terjadi Bapak Ibu. Hari Selasa kemarin Bapak Ibu, Bapak Gembala sudah sampaikan, dikatakan kita harus belajar tenang. Supaya apa? Supaya kita bisa berdoa. Kita harus belajar tenang supaya kita tetap terhubung dengan Tuhan. Di segala situasi yang kita hadapi. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Keluaran pasal 14 ayat 30 sampai 31. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel, ini hebat Bapak Ibu, melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ayat 31. Ketika dilihat orang Israel, betapa besar perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir. Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan.
Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, situasi yang sulit yang kita hadapi hari-hari ini, sebetulnya Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Itu Tuhan izinkan Bapak Ibu. Tuhan izinkan agar kita belajar. Belajar dalam situasi apapun kita harus tenang. Kita harus tetap percaya. Karena yang saya renungkan gini Bapak Ibu, bukan suatu kebetulan. Pesan Tuhan ini datang kepada setiap kita. Karena Tuhan melihat keadaan kita sebagai orang-orang percaya. Mulai, ini mungkin Bapak Ibu, mulai dikendalikan situasi. Dan kalau dikendalikan situasi di orang-orang percaya ini yang sangat berbahaya. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Makanya Tuhan kasih pesan ini kepada setiap kita. Supaya kita lakukan sesuatu. Di atas situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Tuhan kasih pesan kepada setiap kita Bapak Ibu. Jangan engkau dikendalikan oleh situasi. Jadi apa yang harus kita tangkap? Atau apa yang Tuhan mau ajarkan kepada setiap kita lewat ayat 30 sampai 31 ini. Ada dua hal Bapak Ibu yang dapat kita lihat bersama-sama. Yang pertama gini Bapak Ibu. Ini 2A. Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ini adalah keajaiban yang Tuhan kerjakan di depan mata semua bangsa Israel pada masa itu. Saya mau sampaikan bahwa Tuhan yang sama juga akan menyelamatkan kita dari situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Ada keajaiban-keajaiban yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Tugas kita adalah belajar percaya. Tugas kita adalah belajar untuk tenang. Ujian saja kan mesti tenang kan Bapak Ibu, betul ya? Ujian di sekolah kan gak ada yang ribut-ribut kan? Ya. Ujian itu tidak ada yang loncat sana sini, gak ada. Harus tenang supaya apa? Supaya bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan baik kan. Tetapi yang saya lihat di sini adalah Tuhan memperlihatkan, Tuhan melakukan keajaiban yang luar biasa di mata semua bangsa Israel pada masa itu. Bukankah sesuatu yang dahsyat Bapak Ibu? Saya mau sampaikan Tuhan yang sama akan melakukan mukjizat, keajaiban yang besar di dalam kehidupan setiap kita. Itu 2A. 2B, ini yang dapat kita pelajari. Yang bagian B, cara pandang bangsa Israel tentang Tuhan berubah. Cara pandang bangsa Israel tentang Tuhan berubah Bapak Ibu. Yang tadinya mereka ragu, yang tadinya mereka memberontak, menjadi percaya. Ini Bapak Gembala juga sampaikan. Ada cara pandang yang berubah. Nanti kita renungkan bersama-sama kembali Bapak Ibu. Dan Alkitab katakan gini Bapak Ibu. Bukan hanya percaya kepada Tuhan saja. Tetapi juga percaya kepada Musa sebagai hamba Tuhan. Wah ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Kita tidak boleh menyalahkan siapapun. Kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Kita tidak boleh menyalahkan gembala, pemimpin kita. Kita tidak boleh menyalahkan komunitas di mana kita bertumbuh. Harus ada cara pandang yang berubah. Dan Alkitab katakan seperti ini Bapak Ibu. Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepadanya. Jadi pagi hari ini kita belajar tentang dua hal Bapak Ibu. Yang pertama, di tengah situasi yang kita hadapi Tuhan mau kita belajar untuk mengambil otoritas penuh. Di atas semua apapun situasi yang kita hadapi. Yang kedua, di tengah situasi yang kita hadapi, Tuhan mau kita belajar tentang ketenangan dan tetap percaya. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.